Selamat pagi semua jemaat Tuhan, Shalom. Kita bersyukur di minggu kedua bulan Januari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di hadapannya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita bersatu di hadapan Tuhan sebelum kita masuk lebih dalam di dalam ibadah atau pujian kita saat ini. Kita saat itu sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, secara khusus jemaat gereja GKR Pink, mari kita siapkan hati kita menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga kita saat ini, kita sungguh-sungguh menaikkan pujian ini, kita jadikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi dari awal. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap, Kau dapati, Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan buat sepanjang hidup kami, karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Telah 1 tahun berlalu Tuhan melawat kami. Kami bersyukur akan hal itu. Kami percaya semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan semata di dalam hidup kami. Ya Tuhan, seperti pujian kami, selidiki hati kami yang paling dalam. Karena mungkin bagi kami sebagai manusia ada banyak hal yang kami sembunyikan. Tetapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk ibadah kami saat ini dari awal yang kami mengakhiri. Kiranya Tuhan yang selalu kami muliakan di dalam ibadah ini. Tuhan pimpin kami saat ini untuk fokus untuk beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah pimpin, Engkau Allah sertai,
pakai lidah bibirnya, sehingga setiap apapun yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan untuk disampaikan bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat dan pengakuan dosa yang nantinya akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Rudi Simon. Namun terlebih kita akan sebelum itu menaikkan satu pujian kembali, kasih setiamu yang kurasakan. Kita imani, kita jadikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan yang kita rasakan itu lebih tinggi dari langit. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah, kita mau datang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mau mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Firman Tuhan berkata, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah kami yang Maha tahu apa yang ada di dalam hati pikiran kami, bahkan di dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami memohon belas kasihan-Mu, ampunilah kesalahan dan dosa kami disengaja maupun tidak, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan ketika pagi hari ini kami menghampiri Engkau, supaya kami boleh diberkati dan boleh leluasa menikmati akan ibadah pagi ini dan menikmati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan kepada-Mu saudara kami yang kena dampak COVID. Tuhan, Kau berkati mereka dalam perekonomian keluarga mereka, sertai pelihara mereka. Kami terus berdoa untuk mereka yang berduka cita, hiburkan dan kuatkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kota Jakarta, Tuhan juga memelihara, memberkati. Pelihara jemaat-Mu Tuhan, di dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha bisnis mereka, sertai mereka, biar mereka juga selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Jamah mereka yang mengalami kelemahan tubuh, pulihkan dan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat yang indah, yaitu di mana kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, duduk bersama dengan keluarga kita, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya saat ini yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu, untuk kita mau masuk dalam mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan menaikkan satu pujian kembali, yaitu dengan apa akan kubalas. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, kita perlu tahu bahwa kita tidak mampu membalaskan kasih Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Allah yang setia, Bapa kami yang mulia, terima kasih buat semuanya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di awal tahun 2021. Kita bisa bersama-sama beribadah, memulai kembali seluruh aktivitas kita di awal tahun ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan tema firman yang akan kita dengarkan hari ini adalah sukacita sejati. Saudara, sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Dengan seluruh keberadaan kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami bisa hari ini berkumpul bersama-sama ya Tuhan, untuk beribadah, memuji Engkau di awal tahun 2021 ini. Terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu, kesempatan untuk terus Tuhan bisa bersekutu mendengar firman-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan, kiranya firman yang akan kami dengarkan sungguh dapat kami mengerti. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus Tuhan bekerja di hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya Tuhan di dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu juga Tuhan, agar dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan sederhana dan dapat dimengerti oleh setiap kami yang mendengar.
Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tema kita hari ini adalah sukacita sejati. Secara saya ingin mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Saya akan membaca buat kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya akan ulangi sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara dikasih Tuhan, tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Kita dapat memasuki tahun 2021 dengan luar biasa. Ketika kita melihat apa yang terjadi di tahun 2020, saudara. Banyak orang berkata bahwa tahun 2020 itu hanya berlangsung 3 bulan. Dari Januari, Februari, sampai Maret. Lalu dari Maret menuju ke bulan 12, saudara, itu semua orang dilanda oleh pandemi. Semua orang harus bekerja di rumah masing-masing, saudara. Banyak orang kehilangan pekerjaan, saudara. Dan kemudian kita sampai sekarang harus ibadah secara online. Tidak pernah lagi kita berkumpul di dalam ruang ibadah kita, saudara, seperti yang dulu-dulu kita lakukan. Secara kesulitan yang kita alami sepanjang 2020, itu membuat banyak orang, saudara, pesimis, banyak orang kehilangan kegembiraan, banyak orang kehilangan sukacita, saudara. Mungkin di antara kita hari ini, kita bersyukur karena keluarga kita lengkap. Tetapi saudara, ada banyak orang yang memasuki tahun ini tidak lagi bersama-sama dengan keluarga, dengan orang yang dicintai. Karena tahun kemarin orang yang dicintai, orang yang dikasihi telah dipanggil lebih dulu oleh Tuhan. Secara itulah sebabnya ketika kita mengawali saudara tahun 2021 ini, di dalam ibadah kita hari ini, kita sungguh saudara, bersukacita. Bukan hanya saudara karena kita masih bisa hidup, tetapi saudara karena lebih dari itu saudara, bahwa Tuhan memberikan kita satu alasan mengapa kita masih terus harus bersukacita. Saudara, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Sekarang pun pemerintah masih terus saudara memberikan aturan saudara untuk meneruskan pembatasan sosial saudara. Dan orang masih belum tahu sampai kapan harus ini selesai. Pertanyaan saudara, apakah masih di dalam hati kita ada alasan untuk bersukacita? Secara pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Secara kata bersukacita di sini kemudian diulang lagi dengan kalimat sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, Paulus menulis bagian ini saudara dengan penekanan yang sangat jelas. Di mana kata bersukacita diulangi saudara dalam satu kalimat itu 2 kali kata itu. Lalu kemudian ditambahkan dengan ada kata senantiasa. Artinya bersukacita terus menerus saudara. Nah saudara, banyak orang seringkali berpikir bahwa sukacita dan bahagia itu adalah 2 hal yang sama saja. Tetapi saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kata sukacita dan bahagia itu dibedakan saudara. Sukacita muncul lebih banyak sebenarnya daripada kata bahagia. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia LAI, kata sukacita itu muncul sebanyak 225 kali saudara. Sedangkan kata bahagia hanya muncul sebanyak 43 kali saudara. Kemudian di dalam versi bahasa Inggris, English Standard Version, kata sukacita muncul 199 kali. Sementara kata bahagia hanya muncul 13 kali. Saudara, apa bedanya kata sukacita dan bahagia, saudara? Saudara, kamus Oxford, saudara, mengatakan bahwa sukacita itu adalah sesuatu hal yang besar, saudara. Di mana di dalam sukacita ada kebahagiaan, saudara. Nah, jadi ibarat kata kalau ini lingkaran besar, sukacita itu adalah lingkaran besarnya, sedangkan bahagia itu adalah lingkaran kecilnya, saudara. Nah, orang bisa sukacita sekaligus bisa berbahagia. Tetapi saudara, orang yang berbahagia belum tentu orang itu bersukacita. Nah, apa bedanya sukacita dan bahagia? Bahagia cenderung merupakan lawan kata dari penderitaan.
atau kesusahan atau kesukaran. Jadi happiness, kebahagiaan, itu adalah kondisi di mana seseorang dia lepas dari keadaan menderita, kesukaran. Dia sedang berada di dalam situasi kondisi yang membuat dia mengalami kegembiraan. Contohnya saudara, kalau seorang suami mendapatkan anak saudara, istrinya melahirkan, itu mendatangkan kebahagiaan di dalam keluarganya. Atau seseorang promosi jabatan, kemudian dia mendapatkan jabatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, maka itu disebut kebahagiaan, saudara. Nah, jadi kebahagiaan cenderung sifatnya adalah lawan daripada kesukaran, lawan daripada kesedihan. Itu adalah kebahagiaan dan sifatnya adalah conditional, sesuatu yang disebabkan oleh sebuah kondisi. Tetapi saudara, sukacita tidak seperti itu. Orang bisa bersukacita meskipun dia sedang menderita. Jadi dalam kata lain, saya mungkin mengalami kesedihan, saya mengalami kemalangan, saya mengalami kondisi yang tidak cocok, tidak punya alasan bagi saya untuk berbahagia. Tetapi di dalam kondisi yang sangat kurang beruntung itu, saya tetap bersukacita. Nah, jadi saudara, di sini kata sukacita dan kata bahagia itu dibedakan, saudara. Tentu saja, saudara, kalau kita membaca Matius, ucapan bahagia, sebenarnya kata bahagia yang di dalam Matius pasal 5 itu sebenarnya tidak tepat diterjemahkan bahagia, tapi lebih cepat diterjemahkan diberkati. Jadi ucapan bahagia di dalam Matius itu sebenarnya lebih tepat kata yang dipakai adalah diberkati, saudara. Nah, jadi bahagia di sini bukan bahagia dalam arti Matius pasal 5, bukan. Tapi bahagia happiness. Nah, saudara, semua orang bisa mengalami happiness, saudara. Semua orang bisa mengalami happiness. Apakah dia percaya atau tidak percaya Tuhan, semua bisa mengalami happiness. Tetapi, saudara, belum tentu semua orang mengalami sukacita, saudara. Nah, saudara, sukacita di dalam Alkitab seperti saya sampaikan tadi, itu muncul jauh lebih banyak daripada kata bahagia. Nah, ketika kita membaca surat Filipi, saudara, kata sukacita muncul di dalam kitab ini itu 14 kali. Di hampir setiap pasal di dalam surat Filipi, kata sukacita itu muncul, saudara. Dalam kata bendahara itu muncul sebanyak 5 kali. Dan kalau dalam bentuk kata kerja, khairo, munculnya 9 kali. Jadi total semuanya adalah 14 kali, saudara. Nah, saudara, apa yang membuat bagian Filipi ini sangat menarik adalah karena ketika Paulus menulis bersukacitalah senantiasa, Paulus menulis bagian ini justru ketika dia berada di dalam penjara, saudara. Justru ketika dia berada di dalam kondisi yang tidak ideal, Paulus justru menulis kalimat ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Paulus, ya, Paulus sebelum dia menerima Tuhan, dia adalah seorang yang bisa kita katakan sangat terkenal, saudara. Dia adalah murid Gamaliel, dan ada orang yang berkata bahwa sebenarnya Paulus itu salah seorang rabi yang dihormati di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan dia termasuk di antara rabi-rabi yang punya prospek di antara banyak orang pada masa itu. Secara kenapa Paulus kemudian meninggalkan iman yang lama? Iman yang lama ini dalam arti dia meninggalkan kepercayaannya kepada agama Yahudi, lalu akhirnya mengikut Tuhan Yesus karena perjumpaan pribadinya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara, sejak dia meninggalkan kepercayaan dia terhadap Yudaisme, lalu beralih menjadi murid Kristus, Paulus menghadapi begitu banyak kesukaran, begitu banyak masalah. Saudara, sebenarnya Paulus punya alasan, saudara, untuk tidak berbahagia. Ada begitu banyak alasan Paulus untuk tidak mengalami sukacita. Misalnya, saudara, yang pertama, ketika dia menulis surat ini, dia sedang berada di dalam penjara. Dan penyebabnya karena dia sedang difitnah, saudara. Dia sedang difitnah, padahal pada saat itu dia sedang melakukan pelayanan dan dia berbuat baik, saudara. Dalam pelayanannya, dia menyembuhkan seorang wanita yang dirasuk setan, saudara. Tetapi kemudian orang memfitnah Paulus sehingga akhirnya dia berakhir di penjara di kota Filipi.
Dan bukan hanya itu saudara, kalau kita membaca kisah para rasul, selama dia di penjara, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Paulus. Sehingga sampai tentara Romawi harus dikirim untuk menjaga Paulus sedemikian rupa. Nah saudara, kisah kemudian adalah kita melihat bahwa dari penjara Filipi nanti Paulus akan dibawa ke kota Roma. Dan kita tahu itu adalah kota terakhir di mana Paulus menyelesaikan hidupnya, saudara. Dia akan dipenggal mati, saudara. Jadi kitab ini adalah masa-masa menjelang akhir dari kehidupan seorang Rasul Paulus, saudara. Sebelum nanti dia dibawa ke kota Roma. Terus hal yang kedua, saudara, Paulus punya alasan untuk tidak berbahagia, saudara. Atau mungkin kita bisa berkata, kalau kita bicara sukacita di dalam pengertian duniawi, dia bisa saja tidak punya alasan bersukacita. Karena dia kehilangan banyak privilege atau hak istimewa sebagai orang terkemuka sebelumnya. Dulu dia adalah rabi Yahudi yang sangat dihormati dan punya kuasa untuk mengajar di Bait Allah. Tetapi sekarang saudara, dia kehilangan privilege itu ketika dia menjadi pengikut Kristus. Sekarang dia menjadi orang yang dianiaya, saudara. Nah, terus yang ketiga, Paulus punya alasan tidak berbahagia dan tidak bersukacita karena dia tidak lagi dapat memberitakan Injil dengan leluasa. Saudara, dia berada di dalam penjara dan dia tidak bisa lagi mengunjungi jemaat-jemaat dan memberitakan Injil. Dan yang keempat adalah ada sejumlah orang yang selama ini bersama-sama dengan dia di dalam pelayanan, orang-orang itu telah meninggalkan dia, saudara. Dan kita tahu ada sejumlah orang seperti Demas telah meninggalkan Paulus dan kemudian berpaling kepada duniawi. Nah, terus hal yang kelima, saudara, Paulus bisa saja tidak berbahagia dan tidak bersukacita. Karena setelah dia di dalam penjara mulai muncul ajaran-ajaran sesat. Kalau kita baca pasal 3, saudara, Paulus di dalam Filipi pasal 3, dia memperingatkan, saudara, di dalam suratnya, orang-orang yang kemudian mulai mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Dan Paulus sekarang ada di dalam penjara, saudara. Dia tidak bisa lagi dengan leluasa untuk mengcounter ajaran-ajaran sesat itu. Nah, saudara, dari semua hal ini, kita bisa sebenarnya berkata bahwa kenapa ya Paulus di dalam kondisi seperti ini, dia masih bisa berkata kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah saudara, paling tidak ada 3 saudara alasan kenapa Paulus berkata kepada kita bahwa kita harus tetap bersukacita. Saudara, hal yang pertama saudara, alasan Paulus bersukacita adalah karena pengenalan akan Kristus. Saudara, alasan yang ini luar biasa, saudara. Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, saya akan membaca buat kita semua, saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 tadi, saudara, Paulus mendeskripsikan seperti apa dia dulu. Dia dulu adalah orang yang luar biasa. Saudara, jarang loh ada orang seperti Paulus yang benar-benar sejak lahir sampai dia besar itu tidak bercacat secara hukum Taurat. Taurat itu kalau di dalam kalangan saudara sepupu kita itu disebut syariat, saudara. Ada orang yang kemudian menjadi agama Yahudi, tapi latar belakangnya bukan orang Yahudi. Dia misalnya orang Yunani, terus kemudian convert artinya dia kemudian menjadi agama Yahudi. Disunatnya setelah dia besar. Tapi Paulus tidak demikian. Dia orang Israel asli, saudara. Disunatnya pada hari yang ke-8, saudara. Sesuai hukum Taurat. Dan dari suku Benyamin.
Suku Benyamin itu adalah suku raja pertama Israel, suku Saul, saudara. Dan dia orang Ibrani asli, saudara. Terus terhadap pendirian Taurat, dia orang Farisi. Orang Farisi pada masa itu dianggap sebagai orang yang paling ketat kalau menjalankan hukum Taurat. Terus soal kegiatan, dia itu penganiaya jemaat. Saudara, maksudnya apa sih kok ini bisa dibanggakan? Saudara, kalau ada orang yang sangat radikal pada masa itu, maka tanda atau bukti orang itu radikal di dalam imannya kepada agama Yahudi adalah kalau dia menjadi seorang yang menganiaya jemaat Kristus. Jadi saudara, Paulus ini bukan hanya seorang rabi biasa. Dia orang yang sangat radikal, saudara. Menganiaya jemaat supaya agama Kristen, ya kekristenan, itu jangan meracuni, merusak iman orang Yahudi. Itu menurut si Paulus. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, bayangkan saudara, di dalam hukum Taurat, Paulus mengaku bahwa dia sama sekali tidak bercacat. Nah saudara, apa yang bisa kita lihat dari penjelasan Paulus? Paulus benar-benar adalah orang yang sangat-sangat luar biasa di dalam dia melakukan kewajiban keagamaannya. Tetapi saudara, kalau kita membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-8, ternyata Paulus berkata, semua saudara yang dulu saudara, dia anggap sebagai keuntungan. Sekarang saudara, dia anggap itu sebagai kerugian ketika itu dibandingkan dengan Kristus. Saudara, malah Paulus lebih lagi, dia berkata bahwa segala sesuatu itu dianggap rugi karena setelah dia mengenal Kristus, ternyata apa yang dulu menjadi kebanggaan lahiriah buat dia, itu ternyata sampah. Saudara, di dalam bahasa Yunani, kata sampah di sana itu bukan hanya sampah dalam arti sampah seperti saudara, sampah kita punya makanan bekas terus kita buang jadi sampah. Tapi kata yang dipakai sebenarnya adalah kotoran, saudara. Kotoran. Dia berkata semua itu yang dulu menjadi kebanggaan lahiriah itu dianggap sebagai kotoran, saudara. Saudara, kok bisa ya orang seperti ini bisa mengatakan kalimat seperti itu? Saudara, disinilah Paulus melihat bahwa mengenal Kristus itu adalah sukacita yang tertinggi. Ketika Paulus mengenal siapa Yesus, dia berjumpa dengan Yesus, dia menemukan siapa Allah yang sejati. Dia menemukan kebermaknaan dirinya. Karena apa? Secara orang Yahudi selama hidupnya mereka taat kepada Taurat. Supaya apa? Supaya bisa diselamatkan, saudara. Mereka berusaha bagaimana supaya mereka bisa melakukan setiap detil hukum Taurat. Supaya apa? Mereka bisa dianggap benar, saudara. Mereka bisa selamat. Mereka bisa mewarisi, saudara, kerajaan surga. Ingat, orang Farisi itu percaya ada kehidupan setelah kematian. Tetapi saudara, semua yang mereka lakukan ketika mereka lakukan dengan usaha perbuatan mereka, sebenarnya adalah sebuah usaha yang datang dari kesia-siaan. Saudara, siapakah di bumi ini yang bisa dengan sempurna melakukan perintah Tuhan? Saudara, nggak ada, saudara, orang yang bisa dengan sempurna tanpa cacat melakukan perintah Tuhan. Ingat, kalau kita membaca, saudara, di dalam Alkitab, perintah Tuhan yang dikatakan dengan jelas, Tuhan itu sempurna, maka kita harus sempurna, saudara. Saudara, siapa yang mampu sempurna di hadapan Tuhan? Gak ada, saudara. Itu sebabnya, saudara, banyak orang ya, saudara, yang berusaha untuk mau mencapai keselamatan dengan perbuatan baiknya. Itu sebenarnya dalam hatinya sering muncul keraguan. Setiap kali dia jatuh dalam dosa, setiap kali dia lalai melakukan perintah, hatinya ragu, apakah saya masih diselamatkan? Apakah Tuhan masih mau sama saya? Tetapi saudara, ketika Kristus mati di kayu salib, menebus kita, memberikan kita keselamatan, saudara. Tuhan Yesus tidak lagi menghitung perbuatan kita, saudara. Tetapi Kristus oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan hatinya, saudara, Dia menggantikan kita. Maka saudara, keselamatan kita bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Kristus. Kristus yang sempurna melakukan semua Taurat, bukan kita, saudara. Maka saudara, setiap orang yang percaya di dalam Yesus, setiap orang yang menaruh iman kepada Kristus, Kristus membungkus dia, saudara,
Sehingga orang itu dibenarkan. Orang itu bukan lagi dianggap sebagai orang yang telah orang yang berada di bawah hukuman Allah. Saudara, tetapi dia sekarang adalah orang yang telah mendapatkan kasih karunia. Saudara, Paulus ketika dia menyadari bagaimana Kristus telah menebus dia, pengenalan itu mengubah hidupnya, saudara. Dan itu menjadi sukacita terbesar dalam hidup. Saudara, apakah kita juga memiliki sikap yang sama seperti Paulus? Apakah Kristus menjadi alasan kita bersukacita, saudara? Kalau tidak, saudara, jangan-jangan, saudara, kita sungguh-sungguh belum mengenal siapa Kristus. Saudara, di dalam satu tulisan buku yang dikarang oleh John Calvin yang berjudul Institutio, saudara, John Calvin berkata, kebijaksanaan tertinggi, hikmat yang tertinggi, itu adalah mengenal Allah dan mengenal diri kita sendiri. Saudara, kenapa sih kita hidup di dalam dunia ini? Saudara, kita bekerja, kita melakukan seluruh aktivitas kita. Tentu bukan hanya untuk makan minum saja, saudara. Kalau hanya untuk makan minum kepuasan jasmani, saudara, apa bedanya kita dengan binatang? Saudara, kita melakukan seluruh kegiatan kita. Memang selain untuk makan dan minum, juga untuk membuat kita bisa mengenal, saudara, potensi kita. Ya, Abraham Maslow di dalam piramida kebutuhan manusia, dia berkata bahwa kebutuhan makan minum itu tuh kebutuhan paling dasar, kebutuhan paling bawah. Tetapi yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Ketika seseorang mampu dengan kemampuan dirinya, dia bisa melakukan sesuatu, lalu orang menghargai, lalu kemudian dia menemukan siapa dirinya. Saudara, orang itu butuh menemukan siapa dirinya. Nah, saudara, maka dengan mengenal diri, kita mengalami kepuasan. Pertanyaannya, saudara, bagaimana pengenalan diri yang sejati? Apakah cukup, saudara, dengan kita sukses dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, lalu kita pasti mengenal siapa diri kita? Saudara, belum tentu, saudara. Ada banyak orang yang akhirnya meraih segala macam hal di dalam dunia, tetapi dia nggak merasakan sukacita. Dia bisa saja happy, berbahagia, bersenang-senang. Tetapi setelah dia pulang, saudara, dia merasakan kekosongan yang sangat dalam, saudara. Saudara, itulah sebabnya ada orang yang berkata manusia itu tidak pernah puas, saudara. Kenapa? Karena di dalam hati manusia ada kekosongan yang harus diisi. Dan itu tidak bisa diisi oleh sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang bersifat duniawi, saudara. Saudara, Saint Augustinus berkata, hal yang kosong itu, yang mungkin kita bisa umpamakan seperti sumur tanpa dasar, saudara. Bayangkan, sumur tanpa dasar itu, begitu ada sesuatu jatuh di dalamnya, jatuhnya itu tidak pernah berakhir, saudara, sampai ke bawah. Saudara, itu hanya bisa diisi oleh sesuatu yang sifatnya tidak terbatas. Maka, saudara, yang tidak terbatas itulah yang kita sebut dengan Tuhan. Saudara, kebijaksanaan tertinggi adalah ketika kita bisa mengenal Allah, saudara. Tetapi bukan hanya bisa mengenal Allah, tetapi kita juga bisa mengenal Allah yang sejati. Karena hari ini ada begitu banyak orang beragama, mereka mengaku mengenal Allah. Tetapi Allah yang seperti apa, saudara? Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus ketika di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ketika dia mengenal Allah yang sejati, yaitu Kristus Yesus, saudara, hidupnya diubahkan. Dia sekarang hidup untuk Kristus. Bagi dia, saudara, hidup di dalam dunia yang sementara ini, itu adalah sebuah perjalanan sebelum dia nanti berjumpa dengan Kristus Yesus. Maka sebenarnya, saudara, ini adalah sukacita yang tidak bisa diambil dari kita. Ada orang yang memasuki tahun yang baru, saudara. Barusan saya lihat, saudara, di TV, saudara. Ada seorang artis, saudara, terkenal, saudara. Ketika saya membuka Instagram dia, pada saat memasuki tahun baru, saudara, dia sangat bersukacita, sangat senang, sangat berbahagia, saudara, karena bisa memasuki tahun yang baru. Tetapi hanya sekitar 3-4 hari kemudian, saudara, kabar berita berkata, dia meninggal karena kecelakaan, saudara. Saudara, dia memasuki tahun yang baru,
dengan sukacita, dengan kegembiraan, kebahagiaan. Tetapi kemudian tidak berapa lama kemudian dia meninggal karena kecelakaan di jalan tol. Saudara, tragis bukan? Tetapi saudara, Paulus berkata, kalaupun akhirnya itu terjadi, saudara, itu bukan hal yang tragis. Ketika orang di dalam Tuhan Yesus, kematian itu justru adalah keuntungan. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan dia bisa berjumpa dengan Kristus. Secara orang yang mengenal Tuhan tidak takut lagi, saudara, dengan kematian. Dia tidak takut lagi, saudara, apa yang akan terjadi ke depan. Karena dia tahu, saudara, dengan jelas kemana dia pergi setelah dia selesai dari dunia ini. Itu adalah alasan yang pertama, saudara, kenapa Paulus bersukacita. Saudara, alasan yang kedua, kenapa Paulus bersukacita. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 5-6, saudara, Paulus bersukacita karena pekerjaan Allah menjadi luas, saudara. Di dalam Filipi ayat pasal 1 ayat 5-6 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara, ketika Paulus masuk ke dalam penjara, saudara, apa yang terjadi, saudara? Betul bahwa akhirnya Paulus tidak bisa lagi memberitakan Injil. Tetapi keadaan yang dialami Paulus membuat jemaat kemudian bangkit, saudara. Mereka kemudian meneruskan apa yang dilakukan oleh Paulus. Mereka kemudian memberitakan Injil itu kepada orang lain. Saudara, orang-orang yang tadinya tidak mengerti apa itu Injil, siapa Kristus. Di dalam keadaan yang dialami Paulus yang membuat heboh, saudara, orang-orang Yahudi. Kemudian mereka mencari tahu, kenapa sih Paulus dipenjarakan? Kenapa orang Yahudi pengen dia dibunuh? Oh, karena dia memberitakan Injil. Apa sih Injil itu? Lalu orang kemudian mencari tahu, saudara, Injil itu apa? Saudara, apa yang dialami Paulus justru membuat Injil semakin diperluas, saudara. Dan Paulus bersukacita karena keadaan dia di dalam penjara itu justru membuat pekerjaan Allah menjadi sangat luas. Secara jarang orang, saudara, bersukacita karena pekerjaan Allah. Kita lebih banyak bersukacita karena pekerjaan kita, karena karir kita, karena bisnis kita, karena apa yang kita dapatkan di dalam usaha hidup kita sehari-hari. Tetapi pernah nggak, saudara, kita bersukacita karena pekerjaan Allah diperluas, karena Injil menjangkau banyak orang. Secara di sini kita melihat bagaimana Paulus melihat pekerjaan Allah itu sebagai prioritas di dalam hidupnya. Ketika dia masuk ke dalam penjara, saudara, dia tidak melihat bahwa sekarang dia kehilangan kebebasan. Dia kehilangan apa yang menjadi kenikmatan dirinya. Enggak, saudara. Dia melihat, saudara, hal yang berbeda. Bahwa kehidupan dia bukan menjadi yang utama, saudara. Tetapi bagaimana pekerjaan Allah itu kemudian diperluas, saudara. Saudara, ketika kita menyelesaikan pertandingan hidup kita, yang Tuhan tanya dalam hidup kita, bukanlah seberapa bagus karir kita, seberapa suksesnya kita di dalam bisnis usaha kita, di dalam studi kita, saudara. Tapi pekerjaannya, tapi pertanyaan adalah, sejauh mana usaha bisnis, pekerjaan, karir, keluarga, bagaimana apa yang kita lakukan, studi kita, itu telah mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Bagaimana semua yang kita lakukan itu membuat nama Allah itu semakin dimuliakan. Pekerjaan Allah menjadi semakin luas melalui hidup kita. Saudara, apa yang kita lakukan sekarang, usaha, segala macam kesuksesan yang kita miliki, itu akan berakhir setelah kita mati. Dan belum tentu, saudara, anak keluarga sanak saudara kita itu akan meneruskannya dengan baik. Saya sering, saudara, membaca berita setelah seorang pengusaha meninggal dunia, saudara, anak-anaknya kemudian saling berantem, saudara, untuk merebut apa yang diwariskan oleh orang tua mereka. Saudara, kita melihat, saudara, yang terjadi di belakang justru adalah kisruh, saling berantem, saudara. Tetapi, saudara, itulah yang membedakan Paulus. Bagi Paulus, yang utama di dalam segala hal itu adalah bagaimana di dalam pekerjaan kita, di dalam apa yang kita alami, bahkan di dalam hal-hal yang kita mengalami kemalangan sekalipun, bagaimana
pekerjaan Allah tetap terus diperluas. Bagaimana nama Tuhan itu tetap semakin dimuliakan. Saudara, itu adalah alasan yang kedua, saudara, kenapa Paulus bersuka cita. Dan alasan yang terakhir, saudara, Paulus bersuka cita karena situasi yang dialami oleh jemaat Filipi. Saudara, di dalam Filipi pasal yang pertama, yang ketiga sampai keempat, dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara, Paulus bersuka cita karena situasi orang lain, saudara. Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal yang keempat, orang-orang Filipi kemudian mereka bersatu hati memberikan pemberian kepada Paulus di dalam penjara. Dan Paulus berkata bahwa itu membuat dia bersuka cita. Bukan karena pemberian itu, tetapi karena sekarang jemaat Filipi bertumbuh di dalam iman. Saudara, jemaat Filipi dibangun oleh Rasul Paulus. Mereka dulunya bukan orang yang percaya, saudara. Mereka dulunya tidak mengenal siapa Allah. Tetapi setelah mereka mengenal Tuhan melalui pelayanan Paulus, kemudian hidup mereka itu diubahkan. Saudara, apakah kita memiliki juga sikap yang sama, bersuka cita karena orang lain, saudara? Saudara, kita cenderung bersuka cita karena apa yang kita miliki, saudara. Jarang, saudara, orang hari ini bersuka cita karena apa yang dia alami dimiliki oleh orang lain, saudara. Di dalam Roma pasal 12 ayat 15, Paulus pernah menulis satu kalimat seperti ini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, saya mau tanya, saudara, mana yang lebih gampang? Bersukacita dengan orang yang bersukacita atau menangis dengan orang yang menangis? Lebih mudah mana, saudara? Bersukacita dengan orang yang bersukacita atau menangis dengan orang yang menangis? Mungkin ada orang yang berkata, lebih gampang ya bersukacita dengan orang yang bersukacita. Benarkah? Secara, coba, ada orang menang lotre, saudara. Lalu kemudian dia mendapatkan uang 100 miliar, saudara. Dari uang itu dia bisa berlayar ke luar negeri dengan kapal pesiar, hidupnya menjadi enak. Pertanyaan saya, apakah kita yang melihat itu bersukacita? Cenderung yang terjadi orang iri loh dengan kesuksesan orang lain. Banyak orang justru seringkali, saudara, tidak bersukacita ketika orang lain bersukacita. Ada sindrom berkata, tidak suka melihat orang senang. Atau tidak bahagia ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, saudara. Itu manusia, saudara. Kalau orang menangis dengan orang yang menangis, itu lebih gampang, saudara. Kita melihat ada orang mengalami kecelakaan. Kita lebih mudah loh berempati. Kita lebih mudah sedih dengan orang yang sedih. Kalau orang mengalami kedukaan, kesedihan, hati kita itu lebih gampang, saudara, sedih. Daripada, saudara, kita melihat orang lain berhasil, cenderung kita merasa kayak kurang Kita merasa, itu kan keberhasilan dia, bukan saya. Tetapi, saudara, Paulus berkata ke kita, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, apakah kita mampu bersukacita melihat hari ini ada teman kita, dia berhasil di dalam usahanya, menjadi orang yang luar biasa? Apakah kita juga bersukacita, saudara? Apa kita bersukacita ketika kita melihat ada orang yang mungkin dulu tidak senang kepada kita, lalu kemudian orang itu di dalam hidupnya dia semakin bahagia, semakin sukses dalam pekerjaannya? Apa kita bersukacita? Dan jauh lebih lagi, saudara, apa kita bersukacita ketika kita melihat saudara kita seiman, mereka hidup di dalam sukacita surgawi, mereka mengalami pertumbuhan iman, mereka di dalam pelayanan mereka terus diberkati Tuhan, dan mereka dipakai Tuhan semakin luar biasa. Apakah kita bersukacita, saudara, dengan orang-orang yang seperti itu, saudara? Atau sebaliknya, saudara, muncul sifat dengki, iri, saudara. Ketika Tuhan memakai seseorang lebih hebat lagi, lalu kita merasa, wah, kenapa ya Tuhan pakai dia lebih hebat? Saudara, apakah kita bisa bersukacita justru, wow, dia semakin luar biasa dipakai Tuhan, saudara? Hari ini, saudara, banyak persaingan di dalam pelayanan, saudara. Bukan di sini, saudara. Tapi kita tahu ada seorang hamba Tuhan yang meninggalkan imannya kepada Tuhan karena alasan banyak orang iri kepada pelayanannya. Saudara, itu terjadi dulu, saudara, kepada Musa. Ketika
Miriam dan Harun iri kepada Musa karena pelayanan dia semakin diberkati Tuhan. Mereka berkata, masa sih Tuhan hanya bicara sama Musa? Lalu kemudian mereka berkomplot melawan Musa. Saudara, apakah justru seharusnya Harun dan Miriam bersuka cita, saudara? Karena Tuhan memakai Musa semakin luar biasa. Seharusnya, saudara, kita harus bersuka cita seperti itu. Nah, saudara, jadi disinilah kita belajar dari Paulus. Bahwa kita bersuka cita justru karena situasi orang lain. Saudara, hari ini kita belajar 3 alasan. Mengapa kita harus bersuka cita. Saudara, sukacita bukan karena kondisi, bukan karena situasi yang enak. Saudara, itu hanya sekedar happiness, bahagia. Tapi kita harus lebih dari sekadar bahagia. Orang berbahagia terikat kepada kondisi. Tetapi orang sukacita, saudara, terikat kepada hal yang bersifat kekal, saudara. Hal yang melampaui hanya yang sekedar sifatnya duniawi. Kita belajar bahwa kita bersukacita kalau kita mengenal Allah, yaitu Kristus, dengan benar. Kemudian bersukacita karena, saudara, pekerjaan Allah itu semakin luas. Dan yang terakhir, bersukacita kepada orang yang juga bersukacita. Kiranya Tuhan memberikan kita sukacita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena pada pagi ini kami belajar, Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang diberikan Tuhan anugerah yang luar biasa, yang tidak bisa kami bayar dengan apapun. Dan itu adalah cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahwa melalui firman-Mu kami belajar dari hidup Rasul Paulus, yang meskipun di dalam penjara, dia mengalami begitu banyak kesukaran, dia disesah, dia dianiaya Tuhan. Tetapi dia tetap bersukacita karena pengenalan akan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan yang terus meluas. Karena jemaat Tuhan, karena orang-orang lain yang diberkati Tuhan. Biarlah kami juga memiliki sikap yang sama seperti Paulus. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya di dalam tahun yang baru ini, kami juga terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan di dalam hasrat untuk terus Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Berkati kami semua. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hidup kami, berbuah dan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita boleh kembali lagi bersama-sama beribadah di dalam ibadah online. Apakah semua sehat? Saya terus berdoa buat Bapak Ibu Saudara dan juga pemirsa biar di dalam pelindungan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan biar kita boleh terus pakai masker, kita terus jaga jarak dan jauhkan dari kumpulan-kumpulan orang banyak supaya kita boleh selalu dalam keadaan sehat, begitu juga saudara kita yang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga partisipasi dengan apa yang disampaikan di dalam warta di depan, untuk kita boleh terlibat di dalam kegiatan pelayanan-pelayanan ibadah yang ada di dalam ibadah online komisi-komisi, biar kita boleh setia. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terima kasih buat dukungan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, baik persembahan perpuluhan, persembahan awal tahun sampai akhir Januari. Silakan Bapak Ibu Saudara mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa mempersembahkan persembahan mingguan lewat QRIS, dan Bapak Ibu Saudara biar Tuhan memberkati menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian warta kita, biar Tuhan boleh menyertai kita dan memberkati kita. Kita pujian doksologi menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, sumber kasih, berkat, penyertaan, pertolongan, menyertai kita semua, keluarga, pekerjaan, usaha, studi anak-anak kita, dan memimpin perjalanan kehidupan kita hari lepas hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai, saat teduh, Tuhan memberkati, jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan setiap hari. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.